Halo, selamat pagi. Apakah suara Ibu bisa didengar? Jelas. Jelas, oke. Terima kasih, Siwi. Oke, jadi Ibu buka ya, sudah jam 8.50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini dipertemukan ya setelah bolak-balik libur itu ya dalam kondisi yang sehat dan bisa mengikuti perkuliahan pagi hari ini. Oke, jadi hari ini ya dan minggu depan itu untuk kelas A, Ibu akan berikan topik mengenai tumor. Tumor 1 dan tumor 2 itu di pertemuan hari ini dan minggu depan. Kemudian untuk pertemuan yang terakhir tanggal 31 Mei itu kelas A dan kelas B gabung menjadi satu. Ya, untuk pertemuan mengenai tumor yang ketiga, yaitu mengenai etiologi dari tumor. Jadi mohon untuk dicatat ya. Jadi kelas A ada 2 kali pertemuan berturut-turut, kemudian pertemuan terakhir tanggal 31 itu kelas A dan kelas B bertemu bersama-sama dengan Ibu ya. Kita akan bahas mengenai etiologi dari tumor atau penyebab dari tumor. Nah, untuk pertemuan yang pertama ya, itu Ibu akan membahas mengenai beberapa definisi ya, kemudian juga bagaimana sel gambaran makroskopis maupun mikroskopis dari sel kanker. Jadi nanti ada beberapa contoh lesi makroskopisnya juga. Oke. Untuk pertemuan yang kedua itu kita bahas mengenai cell cycle, siklus sel dan kaitannya dengan kanker, kemudian sifat-sifat dari kanker ya yang membedakan dia dari sel normal, kemudian beberapa sifat yang lainnya. Kemudian yang pertemuan ketiga ya, itu gabungan antara kelas A dan kelas B itu mengenai etiologi. Oke, Ibu catat dulu siapa yang hari ini hadir. Kemudian mohon kalian cek di chat itu ada absensi ya, absensi yang nanti kalian bisa absen pakai Google Form ya. Jadi absen nanti tolong untuk absen ya. Sudah Ibu catat, sudah Ibu kirim di Google Form. Oke. Nah, perkenankan sekarang Ibu untuk share sudah 65 peserta. Saya rasa kelas A itu cukup banyak ya, tidak tahu ya. Tapi ini cuma 65, tidak masalah. Ibu share untuk bahannya saja. Oke. Apakah kalian sudah melihat? Apakah tayangannya sudah bisa dilihat? Sudah. Oke. Tinggal Ibu berbesar saja. Oke. Jadi untuk yang pertama ya, jadi nanti kalian yang harus kalian pelajari ya, yang harus kalian simpan di dalam memori kalian itu adalah semua bahan yang sudah Ibu unggah di Elok. Kemudian apa yang kita dapatkan dari diskusi ringkasan hari ini dan juga tambahan yang Ibu berikan ya, yang tidak ada di slide. Ya, jadi itu nanti yang kita akan jadikan untuk bahan evaluasi atau bahan untuk ujian. Nah, topiknya ya lebih jelas di sini akan kita jelaskan mengenai hari ini mengenai
abnormalitas pertumbuhan yang non-neoplastik dan neoplastik ya. Kemudian makroskopis dan mikroskopis dari jaringan tumor itu ada cirinya. Pemberian tata nama tumor ya hari ini dan juga beberapa contoh kasus. Kemudian pertemuan yang kedua itu kita bahas mengenai siklus sel dan kanker, sifat-sifat kanker seperti angiogenesis, metastasis, dan anti-apoptosis. Kemudian pertemuan ketiga itu akan kita kerjakan di akhir bulan bersama-sama dengan kelas B ya, itu kita akan bahas mengenai etiologi kanker yang disebabkan oleh bahan kimia, biologis, fisik, dan beberapa contoh dari tumor yang ada. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari perkuliahan ini, Ibu akan menjelaskan beberapa term ya yang berkaitan dengan apa yang ada di perkuliahan ya, yang akan kita jelaskan, akan kita sebutkan nanti terus-menerus dalam perkuliahan yang 3 kali pertemuan ini. Kata keyword yang pertama itu adalah neoplasia atau neoplasma. Jadi kalau nanti kalian baca beberapa buku yang berkaitan dengan tumor itu ada istilah neoplasma atau neoplasia. Itu artinya adalah new growth. Karena jaringan tumor itu adalah jaringan yang baru tumbuh, dia tumbuh dan tidak terkendali. Kemudian ada istilah yang kita sebut sebagai tumor. Ya, tumor, istilah tumor itu kalian sudah pernah dengar pada saat kuliah radang. Ada istilah tumor, artinya itu swollen, swelling atau bengkak. Karena apa? Jaringan tumor itu memang ukurannya jadi bengkak, lebih gede dari jaringan yang normal. Jadi istilah tumor itu merefer ke bengkak atau swelling. Nah, kadang-kadang ya dalam suatu pembicaraan atau dalam suatu buku itu ada orang yang menyebutkan sebagai malignant growth dan benign growth, pertumbuhan yang ganas, malignant growth, dan benign growth atau pertumbuhan yang jinak. Namun juga ada yang menyebutkan bahwa malignant growth itu kita sebut sebagai cancer, sementara yang benign growth itu kita sebut sebagai tumor. Ya, itu adalah istilah. Jadi nanti kalau kalian baca jurnal yang berkaitan dengan kanker atau buku-buku yang berkaitan dengan tumor, sudah tidak kaget lagi. Itu adalah istilah yang sama. Kita bisa menyebutkan sebagai malignant tumor, itu berarti tumor ganas ya. Atau bisa disebut juga sebagai kanker, bisa juga disebut sebagai malignant growth. Atau kalau kita menyebutkan ada beberapa buku yang menyebutkan benign tumor, itu berarti tumor jinak ya atau benign growth seperti itu. Nah, berkaitan dengan proses kemunculan tumor ya, itu atau kelahiran tumor, itu ada istilah yang kita sebut sebagai karsinogenesis atau oncogenesis. Ini adalah suatu proses perkembangan atau kelahiran dari kanker. Jadi itu mulai dari yang tidak terlihat, dari status molekuler ke seluler, seluler yang bisa diamati oleh mikroskopis, sampai ke lesi makroskopis yang kita bisa lihat dengan mata telanjang. Proses itu kita sebut sebagai karsinogenesis atau oncogenesis. Nah, karsinogenesis ini terdiri atas 3 tahap yang kalian harus tahu.
3 tahap penting dalam karsinogenesis itu ada tahap yang kita sebut sebagai inisiasi, initiation, ada promotion, dan ada progression. Kapan itu inisiasi terjadi? Inisiasi itu terjadi karena ini melibatkan material genetik dari sel hospes. Inisiasi itu terjadi apabila semua bahan yang bisa memicu kanker, ya, apakah itu virus, apakah agen fisik ataupun agen kimia, itu berikatan dengan DNA sel hospes. Proses itu disebut sebagai inisiasi. Promotion itu adalah proses yang selanjutnya, ya, lebih lanjut dari inisiasi dan biasanya ditandai dengan perkembangan atau ditandai dengan pembelahan sel, mitosis yang mulai tidak terkendali atau proliferasi sel yang tidak terkendali. Progression itu lebih lanjut, ya. Progres itu nanti kalau jaringan dari kanker itu sudah metastasis, menyebar, membentuk anak sebar, atau membentuk pembuluh darah baru yang disebut angiogenesis, itu sudah masuk ke state yang kita sebut sebagai progression. Jadi karsinogenesis atau onkogenesis, genesis itu kan kelahiran, ya. Itu ada 3 tahap yang penting di situ. Inisiasi, promosi, dan progresi. Oke. Kemudian berkaitan dengan kanker itu ada satu istilah yang kita sebut sebagai transformation. Transformation itu adalah perubahan, ya. Jadi kalau di dalam bahasanya kanker, sel kanker itu berbeda dengan normal sel. Kenapa? Karena sel kanker itu mengalami perubahan atau transformasi. Transformasinya itu berupa apa? Transformasi berupa kecacatan pada materi genetik sel kanker yang nantinya akan diturunkan ke sel anaknya pada proses mitosis, pembelahan. Nah, proses perubahan sel itu kita sebut sebagai transformation. Sel yang mengalami perubahan itu kita sebut sebagai sel yang mengalami perubahan genetik, ya, yang disebabkan karena adanya kerusakan pada materi genetiknya, itu kita sebut sebagai transform cell. Jadi kalian sudah bisa membedakan transformation itu prosesnya, sedangkan sel yang mengalami transformation itu kita sebut sebagai transform cell, di mana transform sel ini akan menurunkan kecacatan genetik dari induk ke sel anak. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang kanker itu ada istilah karsinogen. Karsinogen itu adalah semua substansi yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Dia bisa berupa agen kimia, bahan-bahan kimia, polusi, ya, kita akan bahas di kuliah yang ketiga, atau agen fisik, radiasi, atomic bomb, ya, kemudian partikulat, sinar gamma, dan sebagainya, atau agen biologis, virus, parasit, ya, itu bisa berfungsi sebagai karsinogen, bahan yang bisa memicu terjadinya kanker. Kenapa mereka bisa memicu terjadinya kanker? Karena mereka itu akan berikatan dengan DNA atau materi sel hospes. Nah, berkaitan dengan kasus kanker juga, ini ada yang namanya produk gen yang kita sebut sebagai oncogene dan tumor suppressor gene. Oncogene dan oncosuppressor gene. Oncogene itu dalam kondisi normal, tidak ada mutasi, yaitu diekspresikan oleh
normal cell. Normal cell itu menghasilkan yang kita sebut sebagai proto-onkogin. Proto-onkogin ini fungsinya adalah untuk memicu ya sel itu produk-gennya itu untuk memicu sel untuk memulai mitosis, pembelahan. Sementara di dalam sel normal itu juga ada yang namanya tumor suppressor gene. Fungsinya dia adalah untuk menahan atau menyetop kalau pembelahan sel yang dipicu oleh proto-onkogin tadi sudah memenuhi persyaratan, memenuhi jumlah yang diminta. Misalnya ada kematian sel, 10 sel mati. Kan berarti sel itu harus membelah ya, sehingga jumlahnya 10. Nah, nanti kalau jumlahnya sudah 10, siapa yang memerintahkan dia membelah? Itu adalah produk proto-onkogin. Nah, kalau dia sudah 10, dia akan tetap di stop. Oleh siapa? Oleh suppressor gene. Ya, onkosuppressor gene stop sehingga jumlahnya sesuai dengan yang ada dibutuhkan. Nah, pada kasus kanker, proto-onkogin dan tumor suppressor gene ini tidak bisa beraksi secara normal. Dalam arti ada mutation di situ. Kalau ada mutasi, kita sebut sebagai onkogin ya, itu akan menyebabkan kalau misalnya kebutuhan itu hanya 10 sel, dia tidak bisa menyetop sampai 10. Jadi dia akan terus membelah. Jumlahnya membelah, akan mitosis. Mitosisnya ini menjadi tidak terkendali. Mitosis ini akan menjadi tambah tidak terkendali karena tumor suppressor gene-nya juga tidak mampu untuk menyetop mitosis tersebut. Jadi ini bisa dibayangkan kenapa pada jaringan kanker, organ yang mengalami kanker ukurannya menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Ini disebabkan atau organnya ukurannya menjadi lebih besar ya, disebabkan sel-sel penyusunnya itu jumlahnya menjadi lebih banyak. Lebih berkaitan dengan mitosis yang tidak terkendali. Itu menyebabkan organnya menjadi lebih besar, kemudian disebabkan karena sel penyusunnya menjadi lebih banyak. Jadi ini berkaitan juga ya dengan mitosis yang tidak terkendali. Pada proses ini ada istilah yang kalian tahu adalah hiperplasi. Hiperplasi itu suatu organ ya, ukurannya jadi lebih besar karena sel penyusunnya jumlahnya lebih banyak. Bukan ukurannya ya, bukan ukuran sel. Kalau ukuran sel kan hipertrofi. Ini adalah lebih berkaitan ke arah hiperplasi. Jadi hiperplasi itu yang lebih berkaitan dengan mitosis, proses pembelahan sel. Sehingga jumlah individual selnya lebih tinggi. Oke. Nah, kemarin pada kuliah pertama ya, kalian kan diberikan pelajaran mengenai abnormalitas pertumbuhan juga. Nah, abnormalitas pertumbuhan itu ada yang non-neoplastik dan neoplastik ya. Non-neoplastik itu yang tidak berkaitan dengan kanker. Sementara yang neoplastik itu yang berkaitan dengan kanker. Nah, contoh di list kiri ada hiperplasi, hipoplasi, hipertrofi, atrofi, metaplasi, dan agenesis atau aplasia itu adalah abnormal pertumbuhan yang sifatnya non-neoplastik. Tapi ada beberapa yang ibu merah di sini, itu ada hiperplasi, ada metaplasi, itu yang sering tidak hanya dikaitkan dengan kasus
non-neoplastik, tetapi juga dikaitkan pada kasus neoplastik atau perkembangan tumor. Nanti akan Ibu beri contoh-contohnya. Oke. Jadi pertumbuhan non-neoplastik itu ada abnormalitas pertumbuhan yang non-neoplastik, ada yang neoplastik. Yang non-neoplastik ada di dalam list sebelah kiri. Namun ada juga dari beberapa yang non-neoplastik itu cenderung atau lebih sering dia berkembang menjadi neoplastik. Contohnya di sini adalah hiperplasi dan metaplasia. Nah, ini adalah contoh gambaran ya. Untuk mengingatkan kalian di kuliah awal sudah ada. Ini adalah normal cell, kalau hiperplasi ini adalah pre-neoplastik, tetapi dia tidak berkaitan dengan neoplasia. Kemudian kalau hiperplasi, jumlah selnya lebih banyak, ya, berkaitan dengan mitosis, ini berkaitan dengan neoplastik, ini salah ya. Kemudian metaplasi. Metaplasi itu adalah perubahan epitel dewasa 1, bentuk dewasa 1 menjadi bentuk dewasa yang lain. Misalnya kuboid menjadi squamous atau kolumner menjadi squamous. Itu kalau ada di bawah mikroskop gambaran metaplasi itu juga mengarah ke neoplastik. Kemudian juga ada gambaran yang kita sebut sebagai displasia. Ya, displasia itu gambaran ya. Kalau di bawah mikroskop kalian melihat di sini ada hiperplasi, jumlah selnya menjadi lebih banyak, bentuk ukuran selnya itu menjadi bervariasi atau pleomorfik. Ini kita kenal sebagai displasia. Ini juga akan mengarah untuk ke perkembangan yang sifatnya neoplastik. Oke, sekarang yang kita kaitkan antara pertumbuhan kanker ya dan tumor. Benign growth, orang menyebutkan, ada yang menyebutkan tumor, neoplastik, neoplasia, malignant growth atau cancer ya. Kemudian di antaranya itu ada gambaran yang bisa kita lihat di bawah mikroskop yang mengarahkan bahwa pada jaringan yang kita amati itu kemungkinan dia akan berkembang menjadi jaringan kanker. Lesi spesifik yang menandai kalau ada perkembangan kanker awal itu kita sebut sebagai pre-neoplastic lesion atau pre-malignant lesion. Contohnya apa? Yang merupakan pre-neoplastic lesion atau pre-malignant lesion di sini adalah ada hiperplasi, ada metaplasi, dan displasi. Jadi kalau kalian melihat di bawah mikroskop ada hiperplasi, ada metaplasi, atau ada displasi, yang ketiganya itu kita sebut sebagai ciri dari pre-neoplastic lesion atau pre-malignant lesion. Oke, sekarang kalau kita lihat tumor jinak itu ya, dia akan sepanjang hidup dari hospesnya itu dia tidak akan membunuh, tidak akan mematikan sebesar apapun, kecuali dia lokasinya itu pada organ-organ yang vital atau lokasinya menekan pembuluh darah besar, menyebabkan pembuluh darah besarnya pecah, aliran darah berkurang, akan menyebabkan kematian hospesnya. Atau dia ada di tempat-tempat ya benign tetapi inoperable, dan itu misalnya pada sentral pernafasan dan sebagainya. Jadi membunuhnya, dia tidak membunuh kecuali pada lokasi-lokasi yang spesifik. Nah, kalau untuk yang ganas,
itu kalau tidak segera tertangani dia akan menyebabkan kematian. Nah, tumor jinak itu kadang-kadang dia berkembang juga bisa menjadi tumor yang ganas. Ada perubahan sifat, ada mutasi di situ, bisa jadi tumor ganas. Pernah tahu tai lalat, andeng-andeng ya, atau itu apa? Nevi istilahnya itu adalah atau mole ya, itu adalah tumor jinak. Dia bisa suatu saat karena ada mutasi, dia bisa berkembang menjadi bentuk yang ganas, itu bisa. Tetapi kalau tumor ganas itu begitu lahir, dia bentuknya memang sudah bentuk dalam bentuk yang ganas. Oke. Nah, ini sudah Ibu sebutkan di depan tadi, bedanya yang jinak dan ganas. Kalau jinak tumbuhnya selalu lambat, enkapsulated, dia tidak menyebar, kemudian diferensiasi selnya sempurna, kemudian bentuk selnya itu masih bentuk sel normal, hanya membunuh kalau mengenai organ yang vital. Sementara yang malignan itu perkembangannya cepat, invasif, kemudian diferensiasi selnya itu bentuknya tidak seragam atau selnya bentuknya abnormal. Misalnya sel kelenjar ya, itu epitel kelenjar, epitel ductus biasanya konkolumner. Dia rata, kalau normal itu rata. Atau dia bentuknya jinak, dia masih bentuknya sama. Kolumner seragam, bentuk ukurannya seragam. Tetapi kalau mulai bentuk ukurannya sudah tidak seragam, itu kita lihat di bawah mikroskop seperti itu, kita harus berpikir bahwa yang kita amati itu bukan jaringan yang normal atau bukan jaringan yang pertumbuhannya jinak. Ya, tapi itu mesti bentuk yang ganas. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya yang berkaitan dengan abnormalitas pertumbuhan, tetapi yang berkaitan dengan yang neoplastik. Ada hiperplasi, ada metaplasi, dan ada neoplasi. Hiperplasi itu metaplasi itu sering dikacaukan dengan bentuk yang normal, ya sering dikacaukan. Kemudian meskipun sering dikacaukan, itu akan berbeda sekali di dalam prosesnya. Ya, hiperplasi sendiri bisa nanti kalau dia tergantung pada penyebabnya, dia bisa kembali ke bentuk yang normal. Tetapi ada juga hiperplasi yang bisa berkembang menjadi neoplasi. Sama, metaplasi, perubahan bentuk epitel dewasa satu ke yang bentuk yang lain, itu dia bisa berkembang menjadi neoplastik cancer. Tetapi dia juga bisa kembali ke bentuk yang normal. Contohnya seperti ini. Kalau kalian ya ada suatu kasus, orang-orang yang misalnya terkena flu berat ya, batuk di saluran pernafasannya ya. Orang yang batuk kronis di saluran pernafasan itu biasanya epitel saluran pernafasannya itu adalah hiperplasi ya. Karena ada iritasi di situ. Namun setelah dia diobati, dia akan kembali ke bentuk yang normal, kembali ke satu line, tidak hiperplasi lagi. Contohnya juga terjadi pada metaplasi. Pada kasus defisiensi vitamin A pada unggas, itu di saluran pernafasannya itu metaplasi. Kita kan sudah berpikir, oh ini mesti ganas. Bukan, tapi dia defisiensi vitamin A. Begitu vitamin A itu diberikan secara utuh, diobati, di treatment, metaplasi itu kembali ke normal. Namun bagaimana kalau yang berkaitan dengan cancer? Contohnya, misalnya pada yang sering menjadi contoh itu adalah pada kasus perokok berat.
Perokok yang tidak pernah berhenti itu. Awal ngerokok itu kan dia ada hiperplasi juga di saluran pernafasan. Ya. Kemudian dia sudah merokok 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya, itu akan ada perubahan struktur dari saluran epitel sel-sel penyusun saluran pernafasannya. Begitu proses merokoknya itu dia berhenti, ya, apakah proses perubahan hiperplasi ke neoplasi itu bisa dihentikan? Tidak. Prosesnya akan tetap jalan. Seperti itu, ya. Itu jadi kalian sekarang sudah bisa membedakan hiperplasi atau abnormalitas pertumbuhan, ya, yang berkaitan dengan non-neoplastik dan yang berkaitan dengan neoplasia. Sebagai contoh, Ibu akan lebih suka untuk menggambarkan apa yang ada di kasus ini, ya. Kalau pada ini adalah sebetulnya contoh, ya, bagaimana hiperplasi itu terjadi. Jadi kalau pada normal sel itu membelah itu juga ada hiperplasi. Jadi stem cell itu membelah jadi N jadi 2N. Satu untuk renew stem cell-nya, satu untuk perkembangan anak selnya. Anak selnya nanti membelah, kemudian berapa kali pembelahan? 70 kali pembelahan, dia terminal. Diferensiasinya, pembelahannya stop dan masuk sistem, yaitu masuk ke proses untuk dikeluarkan dari sistem pembelahan. Nah, dua, tengah dan kanan, ini adalah pada kasus hiperplasi yang berkaitan dengan kanker. Stem cell, induk sel, ini dia membelah N menjadi 2N. 2N-nya itu semua menjadi stem cell semua. Masing-masing stem cell ini membelah dengan tidak terkendali, ya. Jadi jumlah selnya itu akan banyak sekali di situ. Ya, akan ada hiperplasi yang tidak terkendali. Atau skenario yang kedua, stem cell, yang satu untuk renew stem cell, tetapi ada problem di anakan sel yang terbentuk. Anakan sel yang terbentuk ini dia akan membelah tidak terkendali. Ini juga akan terjadi kasus hiperplasi pada kasus neoplasia. Ya, hiperplasi yang neoplastik bukan yang non neoplastik. Ya, kalau yang di sini yang kiri ini adalah hiperplasi, tetapi dia pada kasus yang non-neoplastik. Ini contohnya. Saya lebih suka menggunakan contoh gambar. Nah, normal epitel bronkus. Ya, ini saluran pernafasan, ya. Ini contoh untuk menggambarkan bagaimana dia hiperplasi, bisa berkembang jadi metaplasi dan neoplasi. Ada hiperplasi ke neoplasi, ada hiperplasi metaplasi ke neoplasia. Oke. Ini normal epitel bronkus, satu lapis kolumner. Ya, epitelnya tuh epitel kuboid, satu lapis. Ini punya dari tikus, punya dari mencit, ya. Kemudian setelah dia dipapar chemical karsinogen yang namanya BP, kalian lihat, ini kan satu lapis cantik tipis ini. Ini mulai dari start hiperplasi, ringan. Kalian bisa lihat jumlah selnya lebih satu itu dengan melihat tumpukan inti yang ada di sini. Ya, ini lumennya. Ini di sini lumen. Kemudian ini adalah sel epitel yang hiperplasi. Bertambah waktu, jumlah tumpukan selnya atau jumlah sel yang mengalami hiperplasi itu jauh lebih banyak. Nah, ini lumennya makin menyempit. Nah, pada akhir, ya, 6 bulan atau berapa bulan, ya, 6 bulan di akhir, itu ini adalah sebetulnya bronkus. Kalian lihat lumennya? Tidak ada lumen di sini. Kenapa tidak ada lumen? Karena semua epitel dari bronkusnya ini proliferasi atau mitosis yang tidak terkendali, ya, hiperplasi sampai menutup dari lumen dari bronkus.
Nah, makroskopisnya kalian lihat ada noduli karena lebih dari satu jamak noduli berwarna keputihan di permukaan dari paru. Ini adalah contoh gambaran dari bagaimana hiperplasi itu bisa menjadi neoplasi. Ini adalah contoh pada kasus lung cancer, karsinoma bronkogenik karena asalnya dari bronkus ya, yang dipicu oleh bahan kimia yang namanya benzopirin atau BP. Oke. Nah, ini pada kasus kulit, tumor di kulit yang namanya squamous cell carcinoma. Nanti tata namanya ada di belakang ya. Ini kulit normal, ini epidermisnya ini tipis sekali. Kemudian ini dermal part hipodermis. Dipapar UV beberapa kali, epidermis itu menebal. Ini ada yang kita sebut sebagai hiperplasi epidermis. Ada mitosis di epitel epidermisnya. Selanjutnya beberapa saat ini akan muncul ya di permukaan, nodul di permukaan yang kita sebut sebagai tumor jinak pada kulit, epitel squamous yang kita sebut sebagai papiloma. Nah, kalau dia melanjut ya, prosesnya melanjut, ini akan terbentuk tumor ganas pada kulit yang kita sebut sebagai squamous cell carcinoma. Ini ditandai dengan adanya keratin terjebak. Kalian masih ingat pada kasus di praktikum. Oke, seperti ini. Jadi, ini kulit sama-sama mencit ya, ini mencit. Ini yang bentuknya nodul-nodul kecil ini, noduli kecil-kecil, kayak orang menyebutkan sebagai kutil atau wart ya, ini yang bentuk papilom, bentuk jinak. Sementara ini adalah bentuk yang ganasnya. Dia tadinya muncul nodul, kemudian dia masuk infiltratif, invasif ke jaringan di bawahnya. Nah, makroskopisnya apa? Yang bisa kalian lihat di sini. Selnya jumlahnya lebih banyak. Kalau kita lihat bentuk ukuran selnya seragam tidak? Tidak seragam bentuk ukuran selnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Dan kalian ingat, di intinya itu warnanya lebih gelap. Yang ini kita sebut sebagai hiperkromatik. Ya, ini contoh dari squamous cell carcinoma. Nah, ini adalah contoh perkembangan hiperplasi, metaplasi, neoplasi pada human. Ya, dari sampel human. Nah, ini saluran epitel pernafasan bronkus ya, normal ya. Itu pseudokompleks ya, kolumner ya. Kemudian ini ada global cell-nya dan kalian lihat di sini ada seperti bulu-bulu halus rambut ini yang namanya silia. Ini masih normal. Ini dari perokok ini. Kalau dia ngerokok sudah beberapa saat, proteksi pertama yang hilang ini silianya itu akan hilang. Dah, hilang silianya. Kemudian selnya mulai proliferasi, mitosis, jumlahnya menjadi lebih banyak. Lebih lanjut, selain ada proliferasi sel, ini tadinya kan bentuk selnya kan kuboid seperti ini, kuboid kolumner, dia menjadi bentuk pipih, squamous. Ini berubah yang kita sebut sebagai metaplasi. Kalau dia lanjut akan ada proliferasi atau hiperplasi atau mitosis yang ekstensif ya, tidak terkendali dan akhirnya jadi bentuk neoplasia ya, bentuk ukurannya sudah tidak seragam, sudah tidak kemudian juga ada inti-intinya yang hiperkromatik seperti ini. Ini adalah menunjukkan bahwa hiperplasi itu bisa berkembang menjadi metaplasi dan bisa berkembang menjadi neoplasia. Ya, ini adalah sebagai contoh abnormalitas pertumbuhan yang neoplastik, bukan yang non-neoplastik. Kalau non-neoplastik, penyebabnya dihilangkan, dia tidak masalah. Dia kembali ke normal, sudahan.
Kemudian dalam bahasanya kalau kita mempelajari tumor itu ada istilah anaplasia. Anaplasia itu adalah suatu kondisi di mana sel itu membelah, mitosisnya atau diferensiasinya itu tidak sempurna. Dia membelah tidak sempurna. Sel yang membelah tidak sempurna itu kita sebut sebagai anaplastik sel. Nah, ciri dari anaplastik sel itu ya ada beberapa ciri. Bentuk ukurannya tidak seragam, tidak uniform bentuk ukurannya yang kita sebut sebagai pleomorfik. Rasio sitoplasma nukleus itu kan harusnya 1:4. Sitoplasmanya lebih lebar dari nukleusnya, intinya itu kecil. Tapi di sini 1:1, jadi intinya jadi lebih gede. Ada multiple nukleoli, anak intinya itu menjadi lebih banyak. Ini nanti berkaitan dengan laju pembelahan sel. Kemudian ada gambaran mitosis yang tidak normal, nukleusnya itu menjadi hitam seperti yang Ibu tunjukkan tadi di depan, hiperkromatik. Itu menunjukkan DNA-nya itu proses aktif. Dan juga dengan beberapa pemeriksaan itu akan terlihat variasi jumlah kromosom. Nah, ini adalah contohnya. Kalau dilihat di bawah mikroskop, kalian melihat ini sel bentuk ukurannya sudah tidak seragam. Intinya dia menjadikan harusnya warnanya seperti ini Mas Ian, tapi ini intinya menjadi lebih gelap, hiperkromatik. Kemudian nukleoli, anak inti itu biasanya dalam satu inti itu hanya ada satu. Tapi ini dalam inti, satu inti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, ada 1, 2, 3, 4. Ini disebut sebagai multiple nukleoli. Kemudian rasio inti 1:1 ya. Inti sel itu kan harusnya kecil di tengah, kemudian sitoplasmanya lebar. Ini inti selnya jadi lebih gede. Jadi area sitoplasmanya itu jadi lebih sempit. Ini rasio inti dan sitoplasma itu 1:1. Kemudian ini yang penting ya. Jadi kalau satu sel itu akan membelah dari satu stem cell ya, itu kan 1N jadi 2N. Dia kan akan membentuk polarnya itu kan 2 ya, karena akan membelah dari 2 sel. Tetapi pada kasus ini sel cancer, polarnya itu bisa 3, 1, 2, 3. Nah ini kalau dia membelah, itu bisa membelah satu stem cell, satu induk sel, itu dia bisa membelah bukan jadi 2N, tetapi dia bisa jadi 3N, bisa jadi 4N, bisa jadi 6N, atau bisa jadi 7N, tergantung. Seperti itu. Hal itulah yang menyebabkan bentuk dan ukurannya bervariasi. Karena apa? Kalau belah ya 1 jadi 2 itu kan akan lebih mudah. Rasionya akan sama. Tetapi kalau 1 jadi 3 dan itu dalam kondisi tidak normal atau 1 jadi 10 itu kan akan ada sel yang ukurannya gede, sedang, kecil, tidak seragam. Sehingga dengan proses seperti ini yang akan menyebabkan sel itu pleomorfik, bentuk dan ukurannya bervariasi, tidak uniform, tidak bisa seragam, ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari hiperkromatik tadi, ya. Nukleolusnya itu menyerap warna hematoksilin, eosinit hematoksilin lebih terserap intensif, ya. Jadi warnanya menjadi lebih gelap, ya. Ini yang disebut hiperkromatik, menunjukkan bahwa DNA selnya aktif. Nah ini menunjukkan ya proses pembelahan, ini kelihatan sekali. Ini biasanya di kondisi normal tidak terlihat, ini mulai membelah jadi 2 seperti ini.
Ya, kemudian rasio inti sitoplasmanya itu menjadi 1:1. Ini yang disebut sebagai proses yang kita sebut sebagai kondisi yang kita sebut sebagai anaplasia. Dan sel yang mengalami anaplasia tadi disebut sebagai anaplastic cell. Oke. Nah, ini contoh rhabdomyosarkoma itu adalah tumor ganas ya. Dia ada pada otot seran lintang. Tapi bukan itu. Tapi yang Ibu tunjukkan ke kalian untuk bisa kalian amati di depan mata adalah gambaran anaplasia. Ini sama-sama sel otot sebetulnya. Sel otot seran lintang sama selnya. Tetapi apa yang kalian lihat? Ada yang ukurannya besar dengan jumlah intinya yang banyak atau multiple inti, multiple nuklei ya. Ada yang intinya 2, kemudian ada yang ukurannya setengah besar, sedang, kemudian ada yang kecil, kemudian ada yang ukurannya kecil-kecil. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, bentuk ukuran sel yang bervariasi seperti ini, kalian bisa menyebutkan ini kalau bentuk dan ukurannya bervariasi, kalian bisa menyebutkan itu pleomorfik, benar ya, oke, enggak masalah. Tetapi ini kejadian ini adalah anaplasia. Karena apa? Bentuk ukurannya bervariasi. Sitoplasmanya ya, rasio sitoplasma dan intinya jadi gede-gede itu juga 1:1. Hiperkromatik, intinya itu menjadi lebih gelap ya, seperti itu, menunjukkan bahwa DNA-nya adalah aktif. Ya, jadi kalau di bawah mikroskop kalian melihat susunan sel yang tidak teratur ya, memang secara ada yang secara normal itu tidak teratur ya, tetapi ini sel yang normalnya teratur, kemudian di bawah mikroskop itu bentuk ukurannya tidak teratur, itu kalian sudah harus tahu bahwa ada sesuatu yang tidak menyenangkan di jaringan yang kita periksa. Arahannya kemana? Kemungkinan suspek itu adalah perkembangan jaringan tumor, ya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ya, sebelum kita masuk ke nomenklatur atau pemberian nama tumor. Apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang membutuhkan klarifikasi? Ada yang membutuhkan klarifikasi tidak? Dari penjelasan dari depan sampai sekarang. Izin Ayo. bertanya, Dok. Siapa ini? Nur Afi. Oke, apa Nur? Saya ingin memastikan, Dok, berarti kalau yang anaplasia itu tidak hanya di yang ganas saja, atau Dok, bisa di yang jinak atau hanya ganas, Dok? Enggak, anaplasia itu hanya di yang ganas, Nak. Karena yang benign tumor itu bentuk dan ukurannya itu dia masih seragam. Ingat kan? Dia masih seperti normal sel, masih seragam. Hanya jumlahnya lebih banyak, hiperplasi. Ada hiperplasi, tetapi dia tidak ada bentuk dan ukurannya itu masih uniform, masih seragam. Ya, meskipun nanti kalau kamu mempelajari pelajaran yang lebih lanjut, itu memang ada tipe sel kanker ya, tipe kanker ya, kanker kan berarti kan ganas ya, yang selnya itu diferensiasinya juga masih sempurna, itu ada. Ya, ada nanti kalau di tingkat pendidikan yang lebih lanjut itu ada, kita akan mempelajari itu, ya. Tapi secara umum kalian harus tahu bahwa anaplasia itu adalah ciri yang berkaitan dengan apa? Namamu siapa? Nur ya. Itu yang berkaitan dengan yang malignan, yang ganas, yang cancer. Karena apa? Karena yang benign growth itu biasanya umumnya dia
secara umum ya, dia masih dalam bentuk yang uniform, seragam. Oke? Clear? Oh, Dok. Ya, sudah jelas. Terima kasih, Dok. Mm-mm. Oke, terima kasih Nur. Ada lagi yang tanya selain Nur? Ada yang butuh klarifikasi? Belum, nanti kalau tak kasih ujian bingung. Wow, tidak ada, semua sudah jelas. Sudah tidak ada, sudah tidak apa, sudah jelas ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita sekarang masuk ke penamaan ya. Bagaimana cara kita memberi nama tumor? Tumor itu penamaannya didasarkan kepada histogenesis, asal dari selnya, asal dari jaringannya, dan juga didasarkan kepada sifat pertumbuhan. Kalau sifat pertumbuhan itu dia bisa jinak dan dia bisa ganas. Ya, kalau jinak ya, semua tata nama yang berkaitan dengan jinak itu berakhiran dengan oma. Namun kalau yang ganas itu akhirannya ada dua, bisa karsinoma dan bisa sarkoma, tergantung pari asal jaringannya. Kalau dia dari epithelial tissue, kemudian dari epithelial kelenjar ya, itu akhirannya dia karsinoma. Kalau dia dari mesenchymal tissue, jaringan penyokong, fibrous tissue seperti jaringan lemak, jaringan ikat, jaringan tulang, ya, otot dan sebagainya, itu akhirannya adalah sarkoma. Namun perlu kalian ingat, ada beberapa tumor ya, tadi kan disebutkan yang jinak itu selalu berakhiran dengan oma. Tapi ada beberapa jenis yang berakhiran oma, tetapi itu sebetulnya ganas, tidak banyak. Contohnya adalah limfoma. Limfoma itu adalah tumor ganas ya pada limfoblast. Itu stem selnya dari limfosit, dari sel dari limfosit. Itu namanya limfoma. Meskipun akhirannya oma, dia adalah ganas. Kemudian melanoma itu akhirannya oma, dia juga sifatnya ganas. Meskipun akhirannya oma, dia adalah tumor ganas pada sel di kulit yang menghasilkan pigmen melanin. Namanya selnya adalah melanosit. Kemudian yang satu adalah hepatoma, tumor pada sel-sel dari hati. Meskipun akhirannya adalah oma, itu sifatnya adalah bentuknya adalah ganas, ya. Tidak banyak. Ada satu lagi apa Ibu? Kelupaan, tetapi ada nanti kalau kalian baca di buku atau jurnal, loh, melanoma kok ganas. Padahal Bu Sita menyebutkan bahwa akhiran oma itu selalu jinak. Nah, seperti untuk menandai yang jinak, enggak, ada beberapa oma yang itu adalah sebetulnya bersifat ganas ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, ini beberapa contohnya. Kalau di kulit, epitel squamous ya, di epitel squamous kulit ya, itu kalau dia jinak namanya papilum. Tapi kalau ganas karena dia epitelium ya, maka namanya adalah squamous cell, tapi bukan squamous cell karsinoma karena dia asalnya dari epithelial cell. Ya, bukan squamous cell sarkoma, bukan, karena dia asalnya dari epithelial cell. Tetapi kalau di jaringan fibrous kulit, fibrous tissue kulit ya, itu kalau dia jinak fibro ya, fibroma.
Tetapi kalau dia ganas, itu bukan fibrokarsinoma, tetapi dia fibrosarkoma karena dia berasal dari jaringan penyokong, bukan epitelial ya, bukan dari epitelial. Jadi namanya akhirannya adalah fibrosarkoma, bukan fibrokarsinoma ya. Sama juga yang ada pada tulang. Jinak ya osteo, asalnya kan tulang tuh osteoma. Tapi kalau ganas osteosarkoma, bukan osteokarsinoma. Ya, itu seperti itu. Itu adalah tata cara untuk kalian menamai tumor. Oke, sekarang misalnya kalian disuruh memberikan nama ya terhadap suatu tumor. Misalnya ada sampel dari kelenjar mame anjing ya yang setelah diperiksa di bawah mikroskop itu ternyata ada pertumbuhan yang bersifat jinak yang asalnya dari kelenjarnya, bukan dari jaringan penyokong dari mame, bukan dari jaringan penyokong tetapi dari kelenjarnya. Kalian beri nama apa, Nur Afi? Tadi yang aktif tanya. Oke, Nur Afi. Kamu beri nama apa? Jadi ada jaringan tumor ya pada jaringan mame anjing betina, sifatnya jinak dan dia berasal dari kelenjarnya, epitel kelenjar. Namanya apa? Jinak dari epitel kelenjar mame. Ada yang bisa memberi nama? Itu sampai ujian itu masih bolak-balik loh. Coba nanti sambil dipelajari lagi. Apa Nur Afi? Atau Siwi mungkin? Ada yang bisa kasih nama? Ayo, tak tunggu. Tidak ada yang tahu? Siapa? Oke. Yang menjawab siapa ini? Benedika, Glory, ya. Iya. Gloria, oke. Ayo Gloria. Adenoma mame mungkin, Bro. Benar, adenoma mame. Kenapa kamu sebut adenoma mame? Karena berasal dari epitel kelenjar mame, terus omanya karena dia tumor jinak. Oke, nah itu contohnya seperti itu. Jadi Benedika Gloria ya Ibu, namamu panggilanmu Gloria ya. Gloria bisa memberi nama dan juga bisa memberikan alasan kenapa dia memberikan nama itu. Nah, kalau seandainya yang terkena itu adalah fibrous tissue-nya dari kelenjar mame dan yang terkena ya, yang mengalami perubahan ya, ada tumor jinak pada fibrous tissue kelenjar mame. Bagaimana kamu memberi nama? Dan apa alasan kamu? Gloria atau Nur? Itu Gloria tadi sudah memberikan contoh yang bagus, memberikan jawaban yang bagus dan alasannya. Ibu suka. Oke, siapa yang bisa? Jadi kalau misalnya yang dikirim itu sampelnya itu ternyata dari yang terkena ya, yang setelah diamati itu yang mengalami pertumbuhan jinak itu fibrous tissue-nya dari kelenjar mame. Ayo, siapa? Mosok dari berapa orang itu? Siapa ini yang mau jawab? Sopo? Fibroadenoma bukan, Dok? Fibroadenoma salah kamu.
fibroma. Karena hanya jaringan ikatnya saja. Ibu fokuskan tadi yang jawab siapa tadi yang fibroadenoma tadi? Saya. Azahra, ya. Iya. Itu fibroma. Jangan fibroadenoma. Kenapa? Karena pertanyaannya Ibu adalah yang terkena itu pertumbuhan jinak itu adalah fibrous tisunya saja dari kelenjar dari kelenjar mami. Kalau fibrous tisunya saja, kamu jawabnya harusnya fibroma mami. Namun, kalau misalnya berdasarkan dari pemeriksaan histo itu perubahan ya, itu ada tumor jinak ya, perkembangan yang sifatnya jinak di kelenjar mame yang fokus areanya itu ada di fibrous tisunya dan epitelial kelenjarnya, itu jawabanmu benar, Azahra. Fibro itu untuk menunjukkan itu dari jaringan ikat. Adenoma itu untuk menunjukkan pada kelenjarnya. Jadi fibroadenoma mame ya, seperti itu. Jadi di situ ada dua perubahan, ada fibromanya dan ada adenomanya, sehingga kita sebut fibroadenoma mame, seperti itu. Ya. Tahu kan, Azahra ya, clear ya sekarang ya. Karena yang Ibu tanyakan tadi kan fibrous tisunya saja. Kalau yang Ibu tanya siapa sih Gloria tadi, kelenjarnya saja. Tapi kalau dua-dua areanya itu terkena di bawah pemeriksaan mikroskop ya fibroadenoma mame. Ini menunjukkan pertumbuhan yang jinak yang asalnya dari mana? Fibrous tissue dan epitel kelenjar. Oke. Nah, kalau ganas apa? Kalau ganas dan asalnya dari kelenjar mame apa? Ganas dan asalnya dari epitel kelenjar. Ada yang tahu? Nur Afi? Atau Azahra? Atau Gloria lagi? Izin Nur Afi, mencoba menjawab. Oke. Berarti kalau tadi yang Cina itu adenoma, yang ganas adenokarsinoma mamae. Oke, Berarti itu. adenokarsinoma mame. Kalau itu asalnya dari dari epitel kelenjar. Kalau asalnya dari fibrous tisunya, ganas, fibrous tissue dari kelenjar mame, Fibrosarkoma, Dok. fibrosarkoma mame. Makasih ya Siwi. Tapi kadang-kadang ada satu kasus itu di epitel kelenjarnya juga terkena ganas, ya. Kemudian di jaringan ikatnya, fibrous tisunya itu juga ada ganasnya juga. Itu biasanya kita menyebutkan bukan kan yang satu akhirannya karsinoma, sementara yang satunya kan ada akhirannya adalah sarkoma kan. Itu orang menyebutkan kalau ada campuran seperti itu kita sebut sebagai mixed mammary carcinoma, mixed mammary cancer. Jadi campuran, dia ada yang dari epitel kelenjar dan ada yang berasal dari fibrous tisunya. Kita sebut sebagai mixed mammary carcinoma, mixed mammary cancer. Ya, seperti itu. Karena campuran. Atau kamu bisa dijelaskan satu persatu, ini adenokarsinoma mame dan fibrosarkoma mamenya juga ada. Tetapi karena itu campuran bentuknya, tidak bisa seperti yang adenoma tadi dijadikan satu fibroadenoma ya, karena akhirannya itu kan berbeda menunjukkan asal usul dari jaringannya, kita sebut sebagai mixed mammary tumor atau mixed mammary cancer, campuran dia ya, dari epitelial kelenjar dan dari fibrous tissue. Oke, jelas? Oke.
Ada pertanyaan yang tentang tata nama ini? Dok, izin tanya. Oke, sopo iki? Siwi. Oke. Untuk penamaan yang tadi, yang omah, yang fibroma Fibroma itu kan dari sama fibrous tissue, adenoma, ya. itu kan dokter memberi contoh kasusnya itu kan di jaringan ikat dulu, baru yang epitel glandularnya. Itu makanya disebutnya fibroma adenoma. Tapi kalau Jadi kan semisal fibroma adenoma sehingga kita sebut fibroadenoma, nggak masalah, ya toh? kalau dibalik boleh nggak dok, jadi Adenoma fibroma enggak umum karena Oh. secara apapun kalau ada dua-duanya itu sebutkan fibroadenomanya dulu. Karena sampai sekarang saya belum pernah lihat ada adenoma fibroma ya. Enggak, tapi adenofibro itu enggak, tetapi biasanya fibroadenoma. Ya, itu yang kalau di diagnosa dokter-dokter patologis itu ada yang namanya FAM. Pernah kan beberapa orang itu ada masalah benign tumor ya yang kemudian diambil ini di manusia ya. Oh kenapa? FAM. Kalau FAM tulisan itu adalah fibroadenoma mame. FAM istilahnya, singkatannya ya. Mungkin ada kenalan atau ada saudara yang pernah diambil gitu misalnya, oh ini FAM. FAM itu berarti fibroadenoma mame. Tapi tidak ada penamaannya tuh ditukar dulu ya, Siwi ya. Adenofibroma itu enggak, tetapi biasanya fibroadenoma ya, FAM, karena disingkatnya itu FAM. Tapi kalau secara umum itu adalah campuran antara fibrous tissue-nya dan epitelialnya yang bermasalah, tumbuh ganda jinak. Tapi jotok walik ya, tetap umum karena yang kita ketahui secara umum ya fibroadenoma itu. Yang isinya ya adenoma dan fibroma. Oke. Ya, Siwi, itu clear? Nggih dok, sama ini itu kan udah pasti ya fix gitu fibroadenoma nggak bisa dibalik. Itu apakah yang lain juga ada nama-nama patennya kayak gitu tidak boleh dibalik? Kalau yang cuma itu aja ya, yang bukan tidak boleh dibalik ya, tetapi istilah secara umum tertulisnya itu sudah seperti itu. Meskipun Siwi, Ibu tahu bahwa itu adalah campuran antara adenoma dan fibroma ya. Adenofibroma juga tidak masalah, tetapi orang lebih umum mengenalnya sebagai FAM, fibroadenoma. Ya, seperti itu. Hanya itu saja kayaknya. Kemudian kalau yang lainnya apa yang Siwi mau tanya? Sama ini dok, tadi kan di yang oma-oma itu bisa dua nama jadi satu. Terus yang di sarkoma itu kok mix gitu dok? Apakah istilah mix juga boleh dipakai di yang benigna gitu? Enggak umum. Yang biasanya mix karsinoma itu campuran itu kan asalnya kan berasal dari source histogenesis yang berbeda toh. Yang satu dari fibrous tissue, yang satu dari epitelialnya. Dan itu kalau akhirannya belakang sama jinak bisa dijadikan satu seperti yang jinak tadi. Tetapi kalau yang ganas kan nggak bisa. Yang satu akhirannya karsinoma, yang satu sarkoma, ya toh, ya sudah untuk amannya kita tahu itu mix cancer, misalnya mix breast cancer, apa asal source-nya apa? Yang satu adenokarsinoma, yang satunya adalah fibrosarkoma. Jadi dalam satu sampel itu ada dua perubahan itu, ya seperti itu. Tapi kalau yang jinak kan nggak bisa atau ditulis mix gitu kan, enggak. Kan sama kan akhirannya pemberian tata namanya itu, nak, ya. Apakah dia dari fibrous tissue, apakah dia dari kelenjar, ya, apakah dari epitelial, itu kan akhirannya sama, ya toh? Ya, sampun paham. Terima kasih. Sami-sami. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, tak sharing sekarang mengenai contoh-contoh kasus ya, yang dari gross-nya juga. Oke, tak stop sharing juga.
pindah area. Oke, saya share dulu. Oke, sudahkah kelihatan? Ya, sudah kelihatan ya. Jadi ini adalah tambahan bahan ya. Jadi ini agar kalian lebih terbuka pikiran kalian, bahkan yang berkaitan dengan kalau kita sebagai dokter hewan ataupun calon dokter ya, itu kalian akan nemoni nanti suatu saat pada saat koas ya. Kalau melihat ada bagian tubuh dari hewan itu ada bengkak, ada swollen, apakah itu selalu tumor? Ya, itu kita harus dari pemeriksaan makroskopis lesi yang ada makroskopis itu kita harus bisa membedakan apakah bengkak ini tumor, apakah bengkak ini karena proses radang atau proses ada granulasi, jaringan granulasi atau ada radang granulomatus. Nah, kalau dari lesi makroskopis itu adalah lesi yang Ibu lihat atau kalian kalau pada saat koas itu lihat atau pada saat praktek itu kamu lihat, itu lesi yang kelihatan di mata telanjang itu sama, bengkak semua, ada luka semua di situ. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan, oh ini bengkaknya itu benar-benar tumor, bengkaknya ini benar-benar radang, atau jaringan parut, atau apapun, itu harus ada penegaan diagnosa. Penegaan diagnosa itu salah satunya dengan pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan histopatologis, ya, baik dari jaringan yang dioperasi dari hewan yang masih hidup atau biopsi, artinya hanya mengambil sedikit bagian dari lam atau tumor yang ada tadi atau benjolan yang ada istilahnya, atau pada saat hewan itu sudah mati dan sampelnya dikirim ke kita. Jadi penegaan diagnosa yang bisa membedakan benar-benar itu hanya pemeriksaan mikroskopis, histopatologinya. Kalau makrosnya itu kalau kita tidak terbiasa ya, atau belum terbiasa ataupun sudah terbiasa pun juga tetap harus ada penegaan diagnosa dan juga didukung oleh anamnesa. Nah, kalau kalian nanti di klinis itu akan ada anamnesa, jadi sejarah cerita klien itu. Misalnya oh ini tumbuh secara cepat sekali, progres cepat sekali. Itu kita sudah mengira pertumbuhan yang cepat, tidak terkontrol, itu kita bisa mengarahkan, oh ini arahnya kemungkinan ke pertumbuhan yang neoplastik atau ini sesuatu yang lain ya, itu bisa dengan disupport oleh anamnesa, tetapi penegaan diagnosanya itu dengan pemeriksaan histopatologi. Nah, ini adalah gambaran lesi makroskopis. Menarik ya. Jadi ini ada kucing, semua ini kucing, ini anjing. Ya, ini kucing, ini luka yang tidak sembuh-sembuh, sampai borok tidak sembuh-sembuh itu. Sama, ini juga ada luka ulcer masuk ke dalam. Ulcer itu luka hilang dari part epidermis sampai dermal partnya itu terkelupas, dia masuk ke dalam. Kemudian di sini juga ada nodul,
mulai yang kecil-kecil sampai ukuran besar di bagian dari lateral abdomen sampai juga di ekor pada kucing. Ini juga pada anjing, ini juga ada multiple atau ada noduli yang tidak cuma satu tetapi banyak. Ini juga ada ulsernya di sini. Nah, bagaimana kalian bisa tahu mana itu yang benar tumor atau itu benar kanker atau hanya radang? Kalau dari klinis seperti ini, sama-sama dari klinis itu susah. Histopatologinya yang akan membuktikan. Nah, ternyata dari 4 gambar ini, yang benar-benar tumor itu hanya yang 2 di bawah. Yang atas ini memang benar-benar ada luka, tidak sembuh, dan juga ada nodul-nodul gede seperti ini, tetapi ini karena infeksi jamur, ya. Ibu ceritakan karena memang pada saat pertama kali masuk di lab, ya, kita tangani dengan Dr. Sugiono dan Ibu, kita lihat nodul seperti itu, kucingnya kurus, ya, kondisi kucingnya juga tidak bagus, kita tuh sudah suspeknya, kita mengarah ke ini ya, dugaannya kita mengarah ke tumor. Pemiliknya juga sudah kita arahkan, dugaannya kok kemungkinan tumor, tapi tunggu ya, tunggu hasil histonya. Begitu kita lihat di pemeriksaan histopatologi, di situ di pemeriksaan jaringan itu, di situ justru yang muncul itu ada bentukan radang granulomatus. Kalian masih ingat kan? Kuliah radang granulomatus. Radang granulomatus dan tipikal di senternya itu banyak sekali ada hifa. Ya, hifa, spora, conidia dari jamurnya. Sudah kita bilangkan ke dokter yang bersangkutan, udah kita minta untuk terapi jamur. Selamat, hilang nodulnya, hewannya sembuh. Ya, dan itu kalau kita itu anggap itu tumor, kita operasi saja tanpa diikuti histopatnya, ya jamurnya tidak sembuh-sembuh. Ini bisa mati karena jamur seperti itu, karena ini jamurnya yang dipdermal ya, bukan jamur yang superficial. Jadi penting sekali penegakan diagnosa itu dengan menggunakan pemeriksaan histopatologinya. Oke. Nah, kita lanjut ya, di kulit ya, itu ada beberapa contoh ya. Kulit itu kalian tahu ada epidermis, dermis, ada adnexa, ada hepatoid gland ya. Nanti kalau kalian sudah masuk ke patologi sistem. Tapi di sini itu yang akan Ibu sebutkan bahwa kanker yang ada di kulit itu yang akan kita jelaskan di hari ini itu ada yang non melanoma ya, dan melanoma. Yang non melanoma itu mengikuti di epidermis, dermis part, dan yang satunya itu di adnexa. Oke. Yang di epidermis itu ada papilum tadi, squamous cell carcinoma, layer basal dari epidermis itu basal cell ya, itu ada lapisan basal ya, itu namanya basal cell carcinoma. Kemudian yang di dermis ada fibroma, fibrosarkoma, dan adnexa itu ada hepatoid gland-nya. Nah, masing-masing seperti ini. Ini kulit normal ya. Kemudian papilo ini ada epidermis, dermal part, hipodermis. Ini adalah papilom. Contoh papilom itu pada hewan lab. Kecil-kecil seperti ini. Kemudian ini contoh papilomnya. Kemudian ini papilom ini juga bisa ditemukan pada anjing, hewan kesayangan, dan sapi. Pada anjing dan hewan kesayangan itu biasanya penyebabnya adalah virus ya, papilomavirus. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang ketiga. Bentuknya seperti ini. Cina ini ya. Nah, ini kalau papilom ini epidermisnya masih normal seperti ini. Tetapi ada epidermis yang proliferasi, yang mitosis. Tapi tidak mengubah bentuk. Ini epidermis, hanya ini menebal karena ada mitosis. Bentuk selnya masih sama dengan epidermis yang normal. Nah, kalau squamous cell carcinoma ini yang nodul-nodul kecil ini adalah PEP-nya, papilomanya, yang bentuknya seperti masuk ke dalam user ini ya, yang kita sebut sebagai squamous cell carcinoma.
Jadi bentuknya tadinya itu outgrowth, tapi kemudian masuk invasif ke dalam karena sifat yang ganas itu dia masuk ke dalam, invasif ke dalam untuk start metastasis. Tidak hanya di hewan lab tetapi juga di hewan kesayangan. Biasanya di ujung-ujung hidung ya, tempat-tempat daerah yang kontak dengan matahari biasanya ya, karena radiasi ultraviolet yang menyebabkan seperti ini. Nah, ini tadinya bentuknya muncul ke permukaan, kemudian dia masuk invasif ke dalam. Histonya bagaimana? Invasif, lapisan kulit epidermis paling luar itu adalah keratin. Kalau ada lapisan pertumbuhan invasif ke dalam, keratin itu tidak lagi di permukaan, tetapi dia akan masuk ke dermal area. Dia berproliferasi membentuk yang kita sebut sebagai keratin terjebak atau epithelial bird, ya, keratin atau mutiara karsinoma. Ya, seperti ini. Kemudian perubahan yang lain, epitelnya, epidermisnya tadi, itu dia tidak muncul ke permukaan, tetapi dia invasif masuk ke dalam. Kalau kita lihat individual selnya, bentuk dan ukurannya itu bervariasi. Jadi sudah tidak seperti papilom yang masih seragam, hanya jumlahnya banyak, tapi ini jumlahnya banyak, bentuk ukurannya tidak seragam, tidak bervariasi. Bervariasi, bentuk ukurannya bervariasi atau pleomorfik. Di sini ada hiperkromatik juga intinya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang basal cell. Itu lokasinya adalah di basal layer dari epidermis. Jadi ada ini epidermis yang masih normal, basal layernya di sini. Ini adalah basal layer yang mengalami perkembangan tumor, basal cell carcinoma, ya. Itu sel di bagian dari epidermis. Nah, bagian yang lain yang ada fibrous tissue-nya itu adalah dermal part. Ini juga sering ada masalah. Ini adalah kasus fibroma. Dan ini adalah mix fibroma dan fibrosarkoma. Oke, campuran. Nah, kalau yang fibroma, itu yang kalian lihat bahwa fibrous tissue-nya itu jumlahnya menjadi lebih banyak. Jadi dia lebih padat. Ini kan masih ada gap-nya, ya. Tetapi di sini padat. Jumlahnya lebih padat. Bentuk ukuran selnya masih sama dengan bentuk ukuran fibrous tissue normal sel. Hanya jumlahnya lebih banyak. Jumlahnya lebih padat. Seperti itu, ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau fibro dan ini strukturnya juga masih terlihat normal. Kalau fibrosarkoma, ya, nah ini contohnya sebelah kiri ini masih kita anggap normal, sebelah kanan ini yang fibrosarkoma. Kita lihat, ini hanya padat saja yang sebelah kiri ya, ini padat saja, ini fibroma. Ya, ada yang masih jinak di sini, fibroma hanya padat saja. Berarti hanya ada hiperplasi dari fibrous tissue atau mitosis fibrous tissue. Tapi bagaimana dengan yang sebelah kanan? Atau kita perbesar ini. Ini fibrous tissue-nya, selnya ya, sel jaringan fibrusnya ya, itu bentuknya itu bervariasi. Ada yang manjang, ada yang kecil, ada yang gede-gede seperti ini ya. Dan arahnya itu, struktur susunan arahnya itu juga tidak teratur. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, kemudian dilapisi oleh satu bendel ikatan ini ya, jaringan ikat tipis seperti itu. Tapi selnya kalau kita lihat bentuk ukurannya itu menjadi lebih besar. Kalau kita bandingkan, atau katakan ini itu masih yang fibroma karena dia padat ya, masih bentuk yang jinak ya, yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini yang sebelah kanan ini yang sudah bentuk ganas. Dari bentuk ukuran selnya saja sudah berbeda. Kemudian ketaatan, keteraturan strukturnya, kalau jinak itu masih seperti normal. Dia strukturnya rapi, kiri-kiri semua, kanan-kanan semua. Ini dalam satu lingkaran ini
ada yang ke kiri, ke kanan, dan ke atas ya. Jadi memang secara struktur bentuknya sudah berubah. Nah, ini juga ada tumor juga biasanya pada anjing, itu ada yang namanya hepatoid gland adenokarsinoma. Ganas ya, dia ada di dorsal tail dan juga bisa ada di anus kalau pada di kulit dorsal tail, kulit anus, dan kalau pada anjing jantan itu di kulit peripotium. Kenapa disebut hepatoid? Karena struktur kelenjarnya itu bentuknya secara normal memang bentuknya seperti bentuk sel hati, menyerupai sel hati, makanya disebut sebagai hepatoid gland. Nah, ini epidermis. Nah, ini hepatoid gland itu ada di bawah sini, di epidermis, di adnexa. Nah, ini jumlahnya menjadi banyak sekali. Hepatoid gland adenokarsinoma. Bentuknya seperti sel hati. Nah, ini kalau sudah berkembang ya, progres, dia bisa naik ke atas sampai ke mendekati ini epidermis. Bentuk selnya seperti bentuk sel hepar, besar-besar seperti ini. Nah, ini adalah gambaran dari hepatoid gland adenokarsinoma. Bentuk yang lain, melanoma, meskipun akhirannya oma itu adalah ganas, ya, itu dihasilkan oleh sebetulnya melanin, ya. Pigmen kecoklatannya itu melanin itu ada di sini. Melanosit, ya, di sel yang menghasilkan melanin itu melanosit. Ada 1-2 memberikan warna kulit itu mulai dari kalau jumlahnya sedikit ya warnanya kulit itu putih, fair skin, sampai warna yang tipe 4 itu yang biru kehitaman itu produksi melaninnya juga akan banyak. Ini normal ada di sini ya. Kemudian kalau ini pada human itu seperti ini kalau melanoma. Jadi ada nodul kecoklatan, ada di permukaannya tidak rata ya, itu seperti itu. Dan ini juga sering ditemukan pada anjing. Ada oral dari melanoma, dia bisa warnanya itu kecoklatan atau juga ada yang tanpa. Kadang-kadang itu kalau yang sudah ganas di melanoma itu ada 2 tipe, ada yang dia masih ada pigmennya sedikit, tetapi kadang-kadang ada yang sama sekali tidak menghasilkan pigmen. Dia ganas, dia lokasinya kalau pada anjing kesayangan itu di interdikiti, telinga, lubuk mata, punggung, dan dia bisa metastasis ke organ dalam, ke hati ya, spot-spot coklat ini, kemudian atau ke jantung dan ke paru-paru, metastasis. Nah ini normalnya, harusnya kan dia di perbatasan epidermis dan dermis, dia invasif, dia masuk ke dermal part. Nah jumlahnya menjadi banyak selnya ya, kemudian bentuk ukurannya juga bervariasi. Di dalam selnya itu granula kecoklatan itu adalah melaninnya jumlahnya banyak sekali. Oke. Kemudian ini akhirannya oma, tetapi dia juga jinak, ini adalah hepatoma, tumor pada hati. Nih bentuknya lubus-lubus seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah histonya, ini organ bagian hati yang masih normal, sementara ini adalah yang fokus tumor tadi. Kalau kita lihat bentuk ukuran sel tumornya di sini bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian dia juga kehilangan ya disintegrasi hubungan antara satu sel dengan sel yang lain, itu terlepas seperti ini. Kemudian ini ada kolangiokarsinoma, ini hatinya sampai menguning seperti ini, ada pelemahan di hati, penguningan ya. Kemudian ini adalah tumor ganas pada ductus biliferus. Ductus biliferusnya membesar. Ini biasanya sering terjadi pada bebek yang terinfeksi pada bebek ya karena keracunan yang kita sebut sebagai mycotoxin, namanya aflatoksin B1, pernah dengar kalian pasti. Itu menyebabkan terjadinya kolangiokarsinoma pada bebek. Oke. Seperti ini, ductus biliferus itu kan lokasinya kan dia
di portal area ya, di situ ada 2 pembuluh darah, arteri, vena, dan 1 ductus bilivirus. Kalau ada kolangiokarsinoma itu ada ductus bilivirusnya itu jumlahnya menjadi lebih banyak. Ada mitosis, ada proliferasi. Selain proliferasi ductus, epitel ductusnya itu juga proliferasi ke arah lumen. Jadi kadang-kadang ditemukan lumen-lumen yang tersumbat seperti ini. Ini adalah contohnya. Juga kadang-kadang ada epitel ductus yang tadinya bentuknya kan kuboid ya, dia berubah menjadi pipih, berubah menjadi squamous. Ada squamous metaplasia di situ ya. Ini adalah gambaran dari kolangiokarsinoma. Adenokarsinoma mame ini juga bisa dikembangkan di one lab dengan induksi DMPA per oral atau pada anjing-anjing kucing yang usianya sudah tua. Seperti itu, ini masa tumornya. Ini kelenjarnya, kalau normal, ini epitelnya, kuboid. Kemudian ada mioepitelial dan yang lubang-lubang ini, ya, ini adalah jaringan lemaknya. Tapi kalau dalam kondisi kanker, asinusnya itu, proliferasi duktusnya itu jumlahnya menjadi banyak. Selain duktusnya menjadi banyak, epitel duktus yang 1 lapis ini berubah menjadi lebih dari 1 lapis, ditandai dengan inti selnya yang tambah banyak. Kalau sudah berat, ini kalian lihat ini, nih, lihat ya, ini kan lumen, ini epitelnya seperti ini, tidak rata lagi, ada yang, tapi proliferasi. Ini juga ada proliferasi dan ada beberapa yang sudah tertutup. Nah, kalau tertutup akhirnya seperti ini. Lumennya sama sekali hilang ya, sulit seperti ini. Ini tadinya kan asinus, tapi ini lumennya sudah hilang semua. Ini contoh adenokarsinoma. Kemudian contoh yang lainnya adalah adenokarsinoma kolon ya. Ini pada hewan kesayangan yang diinduksi oleh DMH. Sama, ini bentuk ganas juga kalau normal seperti ini. Kemudian kalau dia sudah terbentuk, ini yang 1 lapis ini jadi banyak lapisan, banyak layernya. Kemudian juga hiperkromatik, bentuk ukurannya juga tidak seragam. Ini akhirannya oma juga, tapi ganas ini limfoma. Limfoma itu adalah limfoblastik ya, infiltrasi limfoblastik sel atau induk dari limfosit ya di hati. Ya, hatinya jadi bengkak seperti itu. Beda dengan yang hepatoma. Hepatoma itu ada nodulnya di hati, tetapi kalau yang ini hanya bengkak saja. Infiltrasi selnya limfoma itu dia ada di sinusoid. Limfoma itu tidak hanya terjadi di hati, tetapi juga ada di kulit. Nah, kalau seperti ini, sama-sama bengkak seperti ini di kulit atau di hati, kalian kan rancu. Apakah itu proses degeneratif, ataukah proses radang, ataukah itu tumor? Penegakan diagnosanya adalah dengan pemeriksaan histopatologi. Kemudian ada satu lagi penyakit pada unggas ya, itu nanti kita akan bahas pada etiologi dari tumor. Etiologi dari tumor itu yang disebabkan karena virus. Marek disease itu adalah virus dari DNA virus ya. Itu dia juga bisa menyebabkan tumor pada unggas. Dia ada tipe klasik dan ada tipe yang akut. Kalau tipe akut dia menyebar ke seluruh organ tumornya. Kalau dia tipe klasik, tumornya itu hanya ada di syaraf vagus, ischiadicus, brachialis. Nah, ini gambaran tumor dari unggas yang terinfeksi oleh virus Marek. Tumornya yang tipe akut di belakang mata, di hati multiple noduli di hati, multiple noduli pada gisar, multiple noduli pada folikel ovarium. Sementara yang di sini itu adalah tipe yang klasik. Yang atas ini adalah syaraf ischiadicus yang normal, sementara yang bawah ini syaraf ischiadicus yang bengkak. Bengkak kemudian dia pucat ya, itu ada tumor di situ. Ini adalah gambaran dari beragam contoh tumor ya, yang kalian mungkin
eh, bisa untuk nanti kalian pelajari ya, seperti itu. Jadi growth-nya itu selalu ada kebengkakan, ada nodul ya. Kalau satu, kalau jamak noduli, atau misalnya di situ ada ulcer yang tidak pernah sembuh seperti itu. Nah, untuk membuktikan apakah itu hanya infeksi biasa atau infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, karena beda-beda. Kalau jamur kalian harus menemukan ada HIV. Kalau bakteri ya bakterial clam. Kalau virus yaitu misalnya ada inclusion body. Itu akan kita pelajari di patologi sistematik ya. Tetapi kalau tumor itu juga akan ada bentukan struktur morfologi yang tersendiri. Jadi satu-satunya cara itu adalah dengan menggunakan pemeriksaan histopatologi. Meskipun dari awal kita bisa suspek mengarahkan berdasarkan kecepatan dia muncul, kemudian gejala yang mengikuti pada hewannya ya, klinis itu akan sangat membantu. Oke? Clear? Sudah, Ibu sampai jam berapa? Ada pertanyaan dari yang Ibu sebutkan? Ini masih ada 5 menit sebelum keluar. Ada pertanyaan? Aduh, sekian gini tidak ada yang tanya ya? Oke, dari Salsabila tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian sudah isi absen kalian ya, Ibu tunggu absen kalian. Kemudian dipersiapkan apa yang ada di elok, dibaca ya. Kemudian juga semua informasi yang Ibu berikan diulang ya, untuk nanti kita bicarakan atau kita biasanya ada kuis ya. Kuis itu untuk mengetahui seberapa kalian siap. Tapi kuisnya bisa di akhir perkuliahan tanggal 31 juga bisa. Oke. Oke. Jadi kalau sudah ya, alhamdulillah kuliah topik pertama sudah kita selesaikan. Ibu bisa tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalian bisa leave. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu dok.